Perkenalkan, nama saya Diana Susya Anggela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UAS. Soal bagian A, yang nomor 1, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi? Mengapa? Ya, saya selalu hadir karena menurut saya kuliah manajemen operasi sangat penting untuk pengetahuan. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? 14 kali. Soal ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring dan manfaatnya? Jawaban: mempelajari supply chain management, perencanaan dan pengendalian produksi, just in time, dan materi penugasan. Manfaatnya supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional. Kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajer operasional. Soal keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Tugas terstruktur yang diberikan dosen sama kuliah daring: membuat video record, membuat PowerPoint, dan meringkas isi dari video. Soal bagian B. Nomor 1, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Cara melakukan perencanaan produksi: pertama, melakukan routing. Dalam perencanaan produksi, hal yang pertama dilakukan adalah jangan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, memulai dan menyelesaikan tanggal dan waktu untuk setiap operasi. Yang ketiga, melakukan dispatching. Dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses dispatching ini meliputi berbagai hal seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu ada perintah instruktur, gambar lainnya untuk melakukan pekerjaan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan: yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profil yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan.
Soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produknya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan Laskon. Biaya terendah dalam menjawab. Jelaskan langkah pengerjaan soal di atas secara terinci dan langsung hasilnya. Pabrik A kapasitas 90, konsumen Cilegon kebutuhannya 50. Pabrik B kapasitas pabrik 60, konsumen Serang kebutuhannya 110. Pabrik C kapasitas pabrik 50, konsumen Pandeglang 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Soal metode Northwest Corner. Pabrik A Cilegon 50, Serang 40, Pandeglang 8, Suplai 90, pabrik B 15, Serang 60, Pandeglang 10, Suplai 60, pabrik C 25, Serang 10, Pandeglang 40, Suplai 50. Demin 50, Cilegon, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi Zemek 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 40 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 3260. Metode Laskon method. Pabrik A Cilegon 20, Serang 90, Pandeglang 8, Suplai 90, pabrik B Cilegon 20, Serang 20, Pandeglang 40, Suplai 60, pabrik C 30, Serang 20, Pandeglang 19, Suplai 50, Demin Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. 3. Metode FAM, Vogel Appreciation Method. Pabrik A Cilegon 20, Serang 60, Pandeglang 30, Suplai 90, pabrik B Cilegon 50, Serang 20, Pandeglang 10, Suplai 60, pabrik C 25, Serang 50, Pandeglang 19, Suplai 50. Jadi Demin Demin 50, Serang 10, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi Zemak 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 15 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Bagian C, berkenaan dengan video yang berkaitan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video manajemen operasi 2, mahasiswa diminta untuk menjelaskan. Yang pertama, judul video yang ditonton.
Judul video A, materi just in time, sistem produksi tepat waktu. Judul video yang B, materi metode transportasi, Northwest Corner, Lescon, FAM, Vogel Appropriation Method. Soal yang kedua, makna judul video tersebut. Makna video A mengenal materi just in time. Makna video B mengenal materi transportasi. Yang soal yang ketiga, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Teori video A menjelaskan apa itu just in time, asal dan sejarah just in time, perbedaan just in time dan konvensional, prinsip dalam just in time, manufacturing, dan manfaat just in time. Teori video B menjelaskan metode pemecahan masalah. Keempat, manfaat dan wawasan yang peroleh. Setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang masih tonton, wawasan yang didapat dari menonton video bagian A materi tentang just in time adalah bisa tahu cara perusahaan meningkatkan produktivitas secara tepat, cepat, dan dengan mutu terjamin demi memuaskan kebutuhan pelanggan. Wawasan yang didapat dari video bagian B materi tentang metode transportasi, saya bisa mengerti metode transportasi.